Masih lanjut. Di putaran kedua, saya masuk ke putaran kedua, tapi saya kasih ilmu tambahan. Ya, tadi yang pertama adalah dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu. Oke, itu yang namanya disebut diakui. Apa teman-teman? Diakui. Jadi emosinya diakui dulu. Dengerin aja dulu, akui dulu. Kita masuk tahap kedua. Tahap kedua adalah kita menekankan hot button. Kedua apa? Menekankan hot button. Setiap orang down, kalau Anda nggak punya hot button, Anda nggak bisa membuat dia naik ke atas. Ya, sekali lagi. Kalau orang lagi down, Anda nggak punya hot button, Anda nggak bisa naikin dia ke atas. Diasumsikan bahwa Anda sudah punya hot buttonnya dia. Sampai sini? Diasumsikan. Kenapa diasumsikan? Namanya latihan. Ya, tapi ingat, tugas Anda, ingat 5 level leadership. Yang nomor 2 adalah relationship. Harus tahu apa hot button dia. Pertanyaannya, bagaimana cara mencari hot button? Betul kan? Anda saya yakin udah bisa, tapi saya akan kasih contoh bagaimana cara kami menggali hot button. Boleh? Boleh. Ya, silakan Coach Arif ke saya, Coach. Coba cara menggaliannya. Oke, Mas Arif. Yes. Saya dulu apa sih penting buat Mas Arif? Yang paling penting dalam hidup saya, yang pertama adalah saya bisa membahagiakan istri saya. Oke. Yang kedua, saya bisa mencapai apa ya? Saya bisa banyak bantu merubah hidup orang. Itu yang penting buat saya. Gitu. Dari dua ini mana paling penting? Dari istri sama orang lain. Istri sih. Istri. Istri oke? Pertanyaannya apa tadi? Apa yang paling penting dalam hidup Anda? Gue jawab. Pertama, istri, bagian istri. Yang kedua adalah membantu orang lain. Oke, udah betul ya? Nah, sekarang kalau misalkan Coach Adi, misalkan gue lagi down, karena kita pakai gimana cara pakainya, betul ya? Saya perdemokan. Coach, gue baru ditolak, kayaknya gue gak cocok di bisnis ini, kayaknya udah deh, kayaknya gue capek banget deh, gue gak mau jalan lagi, capek buat gue gak bisa lagi hina orang. Lu bayangin aja gue datang sama orang diusir-usir, gue dihina, sakit rasanya. Ya sanggup gue nyerah aja. Udah, gue nyerah, gue gak sanggup. Oke, kayak gue, ya, gue tadi udah ngomong kayak gitu, ya. Sekarang gue kali-kali gitu loh. Ya. Lo kemarin waktu bilang jual sama gue, lo pengen bahagian istri lo kan? Iya. Nah, lo mau bahagian istri lo. Kalau begini terus, apakah itu tercapai? Ya enggak sih. Ya, tapi berat banget buat gua. Ya, berat buat lo. Tapi berapa mana sih buat lo sekarang ditolak sekarang? Apa lo gak bisa bahagian istri lo? Ya bagi istri gua sih berat banget buat gua. Kalau sampai gak bisa begitu. Lebih berat mana? Itu kalau gak sampai bahagian istri lo seperti lo bilang waktu itu, dampaknya terus. Gua bakal bisa tinggal istri gua sih. Gua gak mau jadi. Gak mau. Gua gak mau jadi. Karena lebih berat mana? Ya berat buat tinggal istri gua sih. Saya stop. Dapat? Jadi hot button ini, setiap orang down, Anda harus hot buttonnya dinaikkan. Jadi itu sama aja kayak memberikan ini. Kayak lu komitmen lu mana demi orang lu cintai, gitu loh maksudnya. Jadi dibalikin lagi, jangan dikasih nasihat dulu, karena kalau lu harus kasih nasihat, gua jamin yang tetap jawabannya enggak, gua nyerah. Motivasi itu yang lagi down harus naikin dulu motivasi. Naikin dulu motivasinya dengan cara hot button. Bisa? Cuma ngomongnya juga harus elegan ya. Jangan sampai kayak apa ya, kayak ngebodohin gitu sama kayak ngomelin gitu loh. Ya pokoknya elegan motivasi dia. Yes Bu. Kadang itu kalau kita tekan hot buttonnya, kadang action akan bilang gini dia, tapi kan gue bisa bahagiain istri gue gak hanya melalui credential. Sekarang gue tanya sama lu. Misalkan contoh dia hot buttonnya istri ya. Gue tanya sama lu. Dulu alasan lu join Prudential apa? Istri, kan gue tanya, di bisnis lu, gue bagiin ke istri lu, benar, pertanyaan berapa lama yang lu butuhkan? Apakah lu mau buat istri lu kecewa lagi? Sudah berapa banyak lu ngecewain istri lu sekarang? Coba lu bayangkan, kalau gue tak apa-apain nih, gue kan ngomongin. Coba lu imajinasikan, bayangkan istri lu depan lu sekarang. Apa yang istri lu akan ngomongin kalau dia melihat suaminya menyerah? Ya
Kira-kira apa yang terjadi suami? Bisa nangis, bisa bangkit. Betul? Betul ya? Jadi intinya kita main dramatisir emosi di sini, mainannya gila-gilaan terus. Selama balik istri, kecuali khotbah dia bukan istri. Istri yang lain maksudnya. Kalau dia nggak ada reaksi emosi. Jadi perhatian ya, kalau kita pakai khotbah itu nggak berhasil, jangan-jangan bukan itu khotbahnya. Ya, saya pernah kejadian, jujur nih, gue pernah kejadian nih. Dalam super camp ada satu peserta gagal. Setelah gagal, kemudian dia pulang tuh. Terus dia gagal ngomongin, coach, saya nyerah coach. Saya bilang, kamu jalan. Saya mau nanya sama kamu. Buat apa sih kamu berjuang ini? Buat anak saya disebut nama anaknya. Terus udah selesai ngomong, gue tanya, kalau anak lu ada di sini dan dia melihat papanya nyerah, kalau papanya nyerah, apa yang anak lu akan katakan? Dia akan ngomong, dia ngomong, gak apa-apa daripada papa mati. Bukan gitu. Dua bilang ini suruh prospek. Kok dengan papanya daripada mati, prospek bisa mati lu. Dan tau gak sih kalau begitu ngomong? Lu yakin anak lu akan ngomong gitu? Coba sekarang lihat. Bayangin, langsung tangan segini, kayak gini. Coba bayangin, anak lu sekarang depan. Dan tau yang terjadi? Nangis. Dan lihat, gue biasanya selalu nanya nama anaknya terus gue tanya. Nama pasangannya gue tanya. Kalau nama empat, biasanya kalau nyebut nama efeknya lebih biasa. Luar biasa. Misalnya istri gue, misalkan dia gak berhasil bujuk gue. Dia kan ngomong, Rif, coba sekarang anak depan lu Rif, coba lu lihat. Diam dulu, jangan ngomong terus, diam dulu. Biar dia benar-benar ngebayangin. Begitu dia mulai ngebayangin, apa yang anak akan katakan kepada suami yang pakai cut seperti lu. Langsung tuh bisa nangis tuh dia. Dapat ya? Jadi intinya kita membangkitkan motivasi dengan cara seperti itu. Sip? Dapat? Lagi? Yes? Ya udah. Oh, udah. Nah? Sip? Bisa? Ya. Oke, yes. Nah itu salahnya dari leader mesti tanya. Pulang ini tanya dulu, apa nilai yang paling penting dalam hidupnya Anda? Tanya dulu. Gak mungkin, semua orang pasti tahu saya belum pernah gagal dalam hidup saya untuk menanya orang itu. Pertanyaan salah, jawabannya salah. Kalau tanya, apa hot button lu? Gampang banget kalau bisa nanya gitu jawab. Hot button gue ini gampang banget hidup kayak begitu. Gak mungkin, kita mesti nanya, gali apa yang paling penting dalam hidup lu. Bisa ngobrol. Ya gue pernah sih dia waktu itu di agensi mana gitu. Tau gak perkab di dynamic semuanya orang gitu. Tau gak cara menanyakan hot button yang gampang? Gimana? Gampang, tanya aja apa hot button lu. Belum lu. Udah ketawa-tawa sama dia. Gitu ya. Jadi mesti ditanyakan apa yang paling penting dalam hidup Anda, pasti akan keluar jawaban. Sip? Oke? Oh sudah dulu, detek sama leader. Udah beres. Sip? Ya, silakan. Sekarang udah di. Tadi kan udah A, C dengan A, ya. Sekarang A dengan B. A dengan B, sekarang A dengan B. Perhatikan. A jadi leader. A jadi leader. B jadi agent. C gantian. Ya, tapi perhatikan. Perhatikan dulu. Tolong. A. Perhatiin. A. Tolong. Ketika Anda jadi leader, karena kan dia curhat nih, B. Nangis, curhat, terus sebagainya. Tadi kan cuma satu tahap, betul? Dengerin doang. Sekarang ditambahkan dengan kedua. Namanya, kalau saya nyebutnya gali why. Namanya gali why, atau gali why atau memotivasi dengan why. Gitu ya. Berarti yang kedua nih, yang kedua. Jadi pertama dengerin, kedua habis itu kasih motivasi dia. Perhatikan. Ini kunci penting ya, kunci penting ketika mau motivasi. Saya, bro, bantu gue boleh bro? Kan lu sih tadi. Bro, perhatikan ya, saya mau nunjukin sesuatu pada Anda. Namanya siapa bro? Karin, kan gue minta tolong bro.
boleh nggak lu jualan Prudential, tapi tangan lu tetap di bawah? Kalau lu jualan ke gue, perhatiin ya, masih baik dulu, masih baik. Lu jualan apa dia? Jualan Prudential, apapun, ngomong aja sebentar. Ya tangan lu turun. Ya bro. Halo Bu, saya Ferry dari Prudential. Saya Stop. Sekarang gue minta malu, tangan lo naik ke atas. Tapi tangan lo nggak boleh gerak, tetap gini aja. Bisa? Ya, jualan dia. Halo Bu, saya Ferry dari Prudential. Saya Stop. Suaranya lebih lancar nggak? Iya. Dari pada kanan tonnya lebih tinggi. Sekarang baliknya, bro, lu jualan, tangan lo boleh gerak bebas bro. Tapi kalau geraknya bro dia selalu ya. Sekarang. Halo Bu, saya Ferry dari Prudential. Hari ini saya mau datang ke Stop. Apa yang terjadi? Kita nggak pernah main kan bro? Berarti kalau anda pusing aja agent, kalau agent jualan, tangan di bawah, gue jamin suaranya nggak lancar. Tangan di atas nggak bergerak, suara lebih tinggi tapi nggak lancar. Tangan bergerak, jualan jauh lebih bagus. Masuk akal? Ini yang rapi banget, proses seperti ini. Ketika lo mau motivasi, saya suka Ica. Misalkan saya mau motivasi Ica, berarti kan? Kan ini mau motivasi ya, kalau ngomongin. Misalkan tangan gue di bawah, Ica, misal bantu apa? Satu aja, satu. Dia obat sendiri dia nggak tahu, udah leader nggak tahu. Obat apa? Kenapa? Iya, kan dia udah leader. Ayo, apa yang main pada dulu? Oke, begini Bu. Masih, begini Bu. Perhatian ya, gue ngomong. Cak, lu ingat ibu lu Cak. Lu mau sampai kapan kayak gini terus? Nah, gue di bawah. Oke, berapa gue di atas? Jadi Cak, Cak, gue mau nanya sama lu Cak. Mau sampai kapan lu begini terus? Nyokap lu kasihan Cak. Apa yang berbeda sekarang? Apa yang berbeda? Bukan intonasi saja teman-teman, tangan, kalau tangan bergerak maka suara lu akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau tangan lu diam, suara lu nggak bisa teriak juga. Kayak tadi pakai gue contoh, maksudnya kita ada permainan gitu. Dari tangan di bawah, intonasi suara lu tidak akan bagus. Gue ngomongin hanya kalian. Ya, gue kalau ngomongin telepon tangan gue ya enggak? Gue di telepon ngomong bisa begitu. Karena itu membantu intonasi suara supaya lebih kencang. Dapat? Cak, udah lupain dulu. Bisa ya? Clear? Tolong. Pada saat menekankan Y, tolong tangannya gerak. Jangan itu. Ya kalau cowok sama cowok nggak apa-apa, cewek sama cewek nggak apa-apa. Tapi yang penting gerak, bukan emosinya gitu, gerak. Bisa? Oke, sekarang B dengan A dengan B. A dengan B, siap? Kita beri waktu lebih lama dikit sekarang. Ya, beri waktu 3 menit. Mendengarkan dan memotivasi ya. Ingat ya, mulai dari awal ya, dari awal, tetap dari awal dulu. Dari dengerin dulu. Siap? 3 menit dimulai dari sekarang, silakan.
Berarti belum tentu bukan itu hot button. Bukan itu hot buttonnya. Iya. Coba cek ya. Bro, lu ya bro? Bro, lu yakin? Kalau gua tanya, istri nih, ini anak nih, siapa nama anak lu? Anak lu tiga? Salah satu apa tiga ya? Selalu lah, dari semua insan. Berarti nih bro, istri, anak. Kalau boleh jujur, lu tanya hati lu, mana yang paling berat buat lu? Di istri. Istri. Ya. Lu kenapa mau cut di Prudential bro? Kalau berapa sih aku ingin membahagiakan anak sama istri saya. Istri apa anak? Istri apa anak? Yang hari ini istri. Gue tanya sama lu bro, apa yang lu pernah janjikan kepada istri lu? Kita sih ingin membahagiakan istri saya sih. Gue tahu. Apa yang paling oke, pertanyaan, kenapa sih lu mau bagi istri kalau boleh tahu? Karena kita mulainya dari wanita dari bagaimana sekarang ini bagaimana hidup kita jadi berubah. Jadi ini sih kita melihat di Prudential sesuatu yang disambut dari hidup kita. Ada nggak kalau lihat dari masalah dulu yang berkaitan hidup lo yang dulu, makanya kenapa leader itu kita perlu tahu banyak gitu. Kalau nggak tahu banyak, latar belakang lu nggak bisa kita apa gitu loh. Kalau gue boleh tahu bro, pas kehidupan lo waktu dulu itu, hidup lo susah itu, pernah nggak ada janji apa lo istri atau apa? Hah? Lupa, nggak ada janji apa bro? Nggak ada. Cuman kita ingin hidup kita jauh lebih baik sih. Nama istri lu siapa? Nama istri lu siapa? Maria. Maria. Iya. Nama siapa? Agustus. Bro, saya mau tanya malu. Kalau Maria ada di sini, kira-kira kalau dia melihat lu gak maksimum dalam hidup lu, dan ingat dulu lu susah gak punya apa-apa, lu merangkak bareng sama mereka. Apa perasaan Maria kepada lu bro? Apa perasaannya? Kecewa gak dia sama lu? Dan apa yang lu mau bikin diri lu kepada dia? Kasih. Kalau saya pribadi sih, saya ingin sesuatu yang terbaik. Kita mulai dari mana dari nol, dari batu apa, sampai sekarang mungkin. Dan kalau lu gak maksimum, apa namanya sekarang? Bisa lu pengen mau kerja dia? Bisa. Kamu merasa seperti apa? Saya merasa Dan saya pribadi ingin dan lu menurut lu gak terlalu banyak terkait apa? Dan selama ini ayo mungkin dipakai tapi kalau tidak dan menurut lu? menurut saya pribadi belum. Sekarang apa yang harus? Ada sesuatu yang bisa menjadi emosi seseorang di training tadi. Mungkin ada sesuatu yang Ada satu sebenarnya yang menarik dari siapa? Agus sih, Bro Agus. Ada satu yang menarik dari Bro Agus. Bro Agus tipe orang yang dia nggak mau berusaha masuk ke dalam emosi. Iya nggak? Bro Agus tuh berusaha ngomongnya logik. Setiap ini dibuat logik.
Sebut ngomong dibuat logik. Ketika ngeliat istri dia ngeliat logik. Dibalikin lagi, betul nggak? Hah? Gimana itu? Ya dari tadi cara ngomongnya. Gimana perasaan istri lu? Ya gua rasa sih dia kecewa. Gua rasa dia kecewa. Berarti lu seakan-akan itu di luar tubuh lu ngeliat gitu. Tapi nggak langsung dulu. Jadi pakai pihak ketiga ngomongnya. Gua rasa dia kecewa. Bukan ngomongin. Kayaknya dia kecewa banget sama gua. Kalau dia ngomong kita dia apa? Orangnya di depannya. Kalau dia gua rasa dia kecewa, artinya Langsung di depan. kenapa? Langsung berhadapan-hadapan. Betul ya? Tapi kalau saya diberi kesempatan gitu untuk ngomong gitu ya, saya berusaha untuk masukin. Bro, lu benar-benar harus bayangin, dia wajib terus. Ini. Gitu ya, tetap dia harus masukin ke dalam kondisinya itu karena dia wajib banget orangnya. Dia balikin lagi. Gue rasa cukup banget. Tapi gue tetap akan berbuat yang terbaik buat dia. Wajib. Beda dong orangnya. Enggak, gue harus pasti bagi dia karena dia segala-galanya buat gue. Emosi kesono. Ini yang emosinya ketiga. Gak ada emosi jadinya datar. Kalau ada itu gimana? Kalau ini seperti itu gimana? Gua minta dia ngerasain emosinya. Jadi ngomong, coba lu rasain emosi lu. Sekarang kalau lu logik terus, lu gak akan bangkit. Tapi menurut gue juga kalau orang kayak dia, kemungkinan down juga dilihat dari pihak ketiga. Betul loh? Kalau down pun lu kayak gitu kan ngomongnya juga. Nah iya. Orang kayak gini kemungkinan down kecil sih. Karena kalau dia down pun dia akan cuma ngomong, ya saya sih down sih, tapi ya gua harus berjuang lagi. Dia kan mau datar gitu. Betul itu nggak Bos? Jurusan apa bro? Rolling. Semua orang dianggap sebagai elektroda. Ya elemen, semua tergantung dari elemen-elemen yang mana. Iya benar banget. Kalau saya sih biasanya tetap saya akan masukin ke dalam emosinya dia. Saya mau bikin dia benar-benar karena gue liatin waktu bilang Maria di sini dia lihat, habis itu dia santai gitu. Dia balik lagi emosinya nggak masuk. Anomali kalau kayak tidak terlalu menutup. Tapi kalau mama nggak tahu bro, tim lu kayak lu nggak bro? Tim lu kayak lu nggak? Timnya kamu kayak lu? Orang sama kamu kayak sama. Sempat tidak sih kayak gini ya. Iya kalau orang kayak lu ya, benar. Orang kayak lu lebih cocok bukan di kayak S2 tapi pakai S3. Di coaching. Karena logik. Kalau logik di coaching aja. Iya. Tapi mungkin lu dulu kecil sih. Lu paling cocok. Ya gua doang sih. Tapi gue pikir ya gua ya bangkit lagi. Lagi gua ngomongnya masih juga. Di dulu siapa boleh kata sih? Enggak di sini. Oh, gua mau nanya sama itu dia. Kakinya ada kakinya. Kakek atau? Pak Kadu kakek. Oh Kadu. Kan Pak Kadu tuh kurang tahu ya. Oke, siap dapat ya? Ada lagi pertanyaan? Berikut tahap ketiga. Tahap ketiga ya. Tahap ketiga. Yang pertama adalah arahan. Akui. Yang kedua adalah why. Dikacai emosinya, why-nya. Yang ketiga adalah, nah ini penting. Setelah sudah emosi muncul, dia harus memutuskan decision. Itu untuk menjadi komitmen. Jadi setelah, bisa contoh ya, ikut. Ya, perhatikan ya, urutannya. Ya. Misalkan contoh tadi, dia sudah kasih masukan ke saya, sudah kasih motivasi saya untuk pasangan saya, terusin bro. Perhatikan ya. Jadi sekarang keputusan lu gimana? Cuma gitu doang tanyanya. Jadi keputusan lu apa sekarang? Lu mau bangkit atau lu mau tetap begitu? Ingat loh, demi orang yang lu cintai. Masih gue jawab? Ya bangkit lah, apapun itu harus bangkit. Coba sampai sini. Setelah sudah bilang bangkit, berarti decision sudah selesai.
A, W, D. Terakhir adalah A. A-nya adalah arahkan. Anda boleh nasihati setelah decision. Jangan pernah kasih nasihat kepada orang kalau dia belum sampai sini, oke? Dapat ya? Lagi-lagi. Auda. A-nya apa? W-nya? D. A. Arahkan. Bisa? Bisa? Sekarang putaran terakhir. B dengan C. B dengan C. B dengan C. Berarti leadernya B. B. Leadernya B. Leadernya B. A-nya sebagai agent. C. Biasa. B jadi leader, C jadi agent. Ya. A jadi observer. Tolong lakukan Auda. Akui. Y. Decision. Arahkan. Oke, siap? Siap ya? Jadi ada arah, ingat ya, ada arahnya ya. Kalau bisa decision itu lebih bagus kalau Anda sampai salaman. Jadi keputusan apa sekarang? Oke? Siap? Komitmennya sebenarnya terjadi. Komitmen terjadi ya. Kita akan lakukan 4 menit. 4 menit. 4 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, silakan tos.
Jadi teman-teman. Jadi saya kasih gambaran, ulang lagi ya, saya cuma mau ulang aja karena sampai salah persepsi lagi ya. Jadi outer mind dipakai untuk outer mind yang mana? Terima kasih. Inner mind dipakai untuk develop. Ingat ya. Inner mind apa aja isinya? Right one. Ingat ya, right one dipakai untuk bukan seperti ini ya. Clear? Nah, teman-teman. So, tolong besok jam 8.30. 8.30 jam berapa? Bisa? Ya, karena biar kita bisa on time, materinya bisa jalan dengan bagus. Ini teman-teman. Sebelum mengakhiri acara hari ini, saya mau menceritakan ada seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak. Ya, ini kejadiannya di Amerika, bukan di Indonesia. Kalau Indonesia pasti berbeda ceritanya. Seorang ibu, anaknya dia yang cewek, anaknya masih kecil, dan anaknya masuk ke dalam kamar malam-malam. Dia masuk ke dalam kamar, dia bilang sama mamanya, "Ma," dia nangis, "aku sama Dede takut. Aku mau dong. Mama, kemarin aku tidur, aku takut." Dan mamanya mengatakan, "Enggak, kamu harus balik lagi ke kamarmu dan kamu tidur sama adikmu." Dan singkat cerita, anak itu keluar dan tidak terdengar suara papa. Pas tidak terdengar suara papa, mamanya berasumsi bahwa anaknya sudah tidur karena nggak ada suara lagi. Setelah kurang lebih 30 menit kemudian, mamanya juga deg-degan dulu, kok nggak ada suara papa, dia tidur apa belum gitu. Akhirnya mamanya keluar dari kamar, mencari ke dalam kamarnya. Ketika mencari dalam kamar, dia tidak menemukan 2 anaknya tersebut. Gak ketemu sama sekali, dia gak ketemu sama sekali. Dia panik, dia takut gak ketemu, dan dia turun ke bawah, dan ternyata dia menemukan anaknya yang kecil, yang bayi, sedang tidur di sana bersama kakaknya yang habis menangis, dan kakaknya memeluk adiknya. Ketika mamanya melihat kakaknya menangis tersebut dan kondisi sudah tidur pulas karena kecapean, dia menyadari bahwa cintanya kepada adiknya begitu besar dan mengalahkan rasa takutnya. Begitu juga ketika Anda menjadi leader, Anda harus mengalahkan rasa takut Anda, rasa malas Anda demi orang yang Anda cintai. Kesuksesan dimulai bersama. So, saya Coach Adit, sampai jumpa besok bersama kita.